Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Nah, pada kali ini saya berdiri di sini ingin melanjutkan cerita dari teteh-teteh kita yang kemarin, yaitu dari Teh Rere dan Teh Nia. Kalau nggak salah, Teh Rere dan Teh Nia itu menjelaskan kisah Nabi Ibrahim, tentang kisah Nabi Ibrahim. Ada yang masih ingat bapaknya Nabi Ibrahim itu siapa? Tarikh. Kemudian ibunya siapa ibunya? Layusa. Nah, pokoknya kemarin Teh Rere dan Teh Nia itu menceritakan sampai siapa? Ada yang dilahirkan si Namrud. Nah, pokoknya Namrud itu setelah gedenya dia menguasai dunia. Nah, saya di sini ingin melanjutkan kisah yang kemarin, yaitu kisah Nabi Ibrahim. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi si Namrud itu dia itu menyembah berhala. Ya, jadi Namrud itu menyembah apa? Menyembah berhala. Kemudian paranormal atau para penyihir lah zaman dulu mah. Paranormal itu memberitahu kepada si Namrud tentang Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, qala di sini yaitu perkataan rawi Imam Sa'di. Nah, diriwayatkan nama Imam Sa'di bahwa memberitahu siapa? Memberitahu si para penyihir ini paranormal ke Namrud. Nah, kata para penyihir tuh gini, ya Namrud, kami kasih tahu ke kamu bahwa yang kemarin saya bilang tuh yang akan dilahirkan itu sekarang nih pada malam ini itu sedang dalam kandungan gitu. Fi hadhil lailah, pada malam ini gitu. Kemudian ibunya Nabi Ibrahim ini kan dia kan hamil ya, hamil. Tapi ketika melewati manusia nih, melewati para manusia, ini manusia bukan? Manusia dong. Nah, ketika melewati manusia, manusia itu lam ya'lamu, tidak mengetahui apa? Tentang kehamilannya. Kan biasanya kalau orang hamil mah kelihatan gitu ya, gendut, kayak si Sopo, gendut lah, pokoknya kelihatan lah, bulat gitu kan perutnya. Tapi itu ketika ibunya Nabi Ibrahim ngelewat itu, tapi seperti tidak kelihatan sedang hamil. Oke. Kemudian tidak terlihat juga kehamilannya. Nah, kemudian ketika sudah silam berapa bulan, falam madanas, ketika sudah dekat kelahiran si ibunya ini, kemudian si ibunya ini kharajat, keluar dari kampungnya, haribatan khaufan, jadi dalam keadaan cabut tahu cabut? Kabur, khaufan, karena takut yang ada di perutnya itu takut disembelih gitu, dibacok gitu kan. Nah, pokoknya ketika si ibunya ini merasakan kesakitan, gimana sih kalau orang hamil tuh sakitnya gimana? Ada yang tahu? Ada yang pernah hamil di sini cewek? Oh, belum ada ya. Pokoknya katanya itu sakitnya tuh kayak gimana sih sakitnya? Sembelit gitu ya. Pokoknya kayak sembelit. Perut lagi masih kalau perut sakit lah gitu. Kemudian ibunya itu masuk ke gua Syam, ke gua. Kemudian nah di gua itu ibunya melahirkan. Kemudian ibunya ini melihat
pada wajah Nabi Ibrahim itu ganteng pisan, ganteng bet pokoknya mah pada zaman itu, pada zaman iya paling ganteng. Jadi berarti si Namrud astagfirullah. Nah, pada mukanya itu terdapat cahaya yang menerangi dari ini apa? Kening gitu. Pada malam itu. Nah, pada malam itu kelahirannya itu kan tadi kan ibunya dan Nabi Ibrahim itu kan lagi di gua ya kan? Di gua. Nah, pada malam itu yang di luar gua itu terjadi sesuatu. Apa itu? Terjadi kehancuran berhala-berhala yang di luar sana, di luar sana gitu. Kemudian apa ya? Mahkota yang ada di pala asnam, pala berhala itu terbang gitu. Kemudian akan terjadi pokoknya terjadi kehancuran atau kehormatan untuk kerajaan Namrud di bumi. Kemudian sesungguhnya ibu Nabi Ibrahim ini, kemudian pokoknya ibunya Nabi Ibrahim itu menutup pintu gua. Nah, setelah itu, setelah menutup pintu gua, kemudian kembali si ibunya itu ke rumahnya. Kemudian setelah 7 hari, si ibunya itu datang lagi ke Nabi Ibrahim. 7 hari, berarti selama kemudian setelah itu ibunya itu kembali, kemudian datang lagi. Pokoknya selama setahun penuh nih, selama setahun penuh ibunya itu bolak-balik dari rumah ke gua, rumah gua, bolak-balik pokoknya mah. Nah, mana? Nah, Nabi Ibrahim pokoknya dalam keadaan di gua itu tumbuhnya itu setiap bulannya itu seperti tumbuhnya bayi-bayi dalam 1 tahun. Bayangin, sebulan 1 tahun. Berarti kalau Nabi Ibrahim setahun berarti 12 tahun. Nah, mana? Nah, ketika keluar dari gua itu dikiaskan bahwa Nabi Ibrahim itu seperti umur 12 tahun. Berarti seperti siapa? Di sini ada yang umur 12 tahun. Danis umur berapa Danis? Nah, berarti coba diri Danis, tinggi mana? Ya, pokoknya setinggi Danis segitu. Semana Nis? Coba ukur lu Nis, ukur lu. Oh, enggak mau. Oh, udah. Pokoknya setinggi Danis tingginya tuh, 12 tahun. Nah, kemudian falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Nah, ini ada pada surah, kalau nggak salah surah Al-An'am ayat berapa? 76. Nah, ketika ya kok gelap? Nah, ketika malam sudah gelap, nah, kemudian Nabi Ibrahim itu melihat bintang-bintang di langit. Kemudian Nabi Ibrahim berbicara seperti ini, hadza rabbi, ini adalah Tuhan saya nih, bintang-bintang ini Tuhan saya. Tapi setelah itu hilang. Nah, hilang tiba-tiba. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berbicara seperti ini, la uhibbul afilin, saya tidak suka yang hilang-hilang gitu.
Kemudian dia kembali dengan iktikadnya, dengan keyakinannya. Kemudian ketika melihat komar atau bulan yang terang, kemudian dia berbicara seperti tadi, ini adalah Tuhan saya, tapi hilang lagi. Nah, ketika hilang, pokoknya Nabi Ibrahim itu mengetahui bahwa itu adalah makhluk lah. Pokoknya yang hilang-hilang itu disebut makhluk. Falamma ra'a asyamsa, ketika melihat matahari yang terang juga, kemudian dia berbicara, ini adalah Tuhan saya. Ya, seperti itu lagi. Karena ini lebih besar gitu. Lebih besar dari apa matahari ini? Lebih besar dari bintang-bintang dan juga bulan. Berarti matahari yang dilihat Nabi Ibrahim itu lebih besar dari bulan dan bintang-bintang yang dilihat oleh Nabi Ibrahim tadi. Nah, tapi ketika sudah mulai condong ke barat, kemudian berbicara. Ini pokoknya berbicara seperti ini. Ini adalah sesuatu, semuanya tuh yang tadi bintang, bulan, matahari, pokoknya dibilang sama Nabi Ibrahim itu tidak cocok untuk dijadikan Tuhan karena suka hilangan.